Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahi amantu billahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada saudaraku sekalian dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan, meneruskan persoalan 5 yang dilupakan oleh banyak manusia terlebih dahulu, saya berharap mohon kepada Allah, semoga Allah menggerakkan jari-jari Anda mendukung channel ini dengan subscribe, share, like, dan komen. Semoga amal ibadah kalian semua diterima di sisi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya meneruskan perkara 5 atau suatu 5 yang ditinggalkan oleh manusia, bahkan dibeli oleh apapun tidak akan mampu membelinya. Saya buka dawuhnya beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ihtanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautika, wasihataka qabla saqamika, wa firohoka qabla suhlika, wa sababaka qabla haramika, wa hinaka qabla fakrika. Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjuangkanlah perkara 5 sebelum datang perkara 5. Pergunakanlah sesuatu yang membahagiakan manusia sebelum datang sesuatu yang membuat penderitaan pada manusia. Yang pertama, hidupmu, kesempatan hidupmu, kesempatan hidup kalian, kesempatan hidup kita cepat-cepat perjuangkan untuk kebaikan sebelum datang kematian. Yang kedua, gunakan kesempatan sehat kita, sehat kalian semua yang dititipkan kepada kita semua sebelum Allah mendatangkan sakit kepada kita. Itu kemarin sudah saya sampaikan, sekarang tinggal yang nomor 3. Kesempatanmu, kesempatan kita, kesempatan hidup, kesempatan sehat, kesempatan bisa mendengar, kesempatan bisa melihat, kesempatan bisa berbicara, kesempatan masih diberi detak jantung, kesempatan pikiran masih normal, disuruh cepat-cepat diperjuangkan sebelum datang kerepotan. Maksud repot itu banyak. Repot rata-rata itu urusan kekurangan materi bisa repot. Kena penyakit bisa repot. Allah mencabut nikmatnya juga repot. Banyak kesempatan yang kita tinggalkan, yang kita buang sia-sia karena kerepotan kita. Bagaimana kita harus menggunakan suatu kesempatan yang dititipkan kepada manusia? Akal sehat bisa disyukuri, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar. Kita masih diberi kesempatan hidup, kesempatan sehat, kesempatan yang bermacam-macam.
Gunakanlah secepat-cepatnya. Jangan sampai menunggu sebelum Allah mendatangkan repot kepada kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, masa mudamu. Masa muda, gunakanlah sebaik-baiknya sebelum Allah mendatangkan masa tua. Kadang sampai diberikan masa tua, kadang masa muda meninggal juga banyak, kecil meninggal juga banyak. Kasih sayang Allah itu ditujukan kepada orang yang masih muda dan diberi kesempatan hidup. Disuruh menggunakan agar kita menjadi orang yang beruntung, digunakan sebaik-baiknya sebelum datang masa tuanya. Yang kelima, kekayaan, kayamu, sugih, serba kecukupan, diberi titipan harta yang berlimpah, itu disuruh cepat-cepat memperjuangkan hartanya, disuruh cepat-cepat membantu sesama, bantu fuqara masakin, anak-anak terlantar, jompo-jompo. Ini ditujukan pada orang yang kaya khusus sebelum Allah mendatangkan kefakiran, kemiskinan. Maka kalau kita diberi titipan harta banyak, kalau kita tasarufkan dengan benar, enggak akan Allah memberi kemiskinan. Karena apabila ditasarufkan dengan benar, karena pengeluaran apa yang kita keluarkan dari harta yang dititipkan, Allah menjanjikan, yaitu menjadi tolak bilahi dan bisa menambah banyaknya rezeki. Jadi tidak mungkin bagi orang-orang yang kaya itu akan melarat apabila hartanya digunakan untuk kebaikan. Saya ulangi, yaitu perkara 5, sesuatu yang sangat penting dan sangat membahagiakan bagi manusia apabila manusia mau memahami dan melakukan. Yang pertama, gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematian. Gunakanlah masa sehatnya sebelum datang sakit. Gunakanlah kesempatan kita bisa berbuat baik sebelum Allah mendatangkan kerepotan. Gunakanlah masa mudanya sebelum datang masa tua. Gunakanlah harta bendanya apabila kita diberi kekayaan sebelum Allah mendatangkan kemiskinan. Dari 5 itu sendiri, kita setiap hari tidak sadar. Umur kita itu digerogoti tikus hitam dan tikus putih. Manusia itu tidak sadar. Apa tikus hitam itu? Apa tikus putih itu? Semakin digerogoti, semakin perampang, semakin keropos, akhirnya mati. Tiap hari pasti digerogoti. Tidak ada orang yang bisa menolak tikus hitam dan tikus putih. Apa tikus hitam itu? Apa tikus putih itu? Karena tiap hari selalu menggerogoti manusia, mau tidak mau pasti digerogoti. Dari kesempatan 5 itu sendiri gunakanlah sebaik-baiknya, karena datangnya tikus putih, tikus hitam itu semenjak kita datang di dunia ini atau dilahirkan di dunia ini. Seperti dawuhnya Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah sudah mengeluarkan kita semua dari gua garba ibu atau dari perut ibu. Itu la ta'lamuna syai'a. Setelah kita keluar, la ta'lamuna, tidak tahu apa-apa. Ada matanya, belum tahu fungsi gunanya mata.
ada telinganya, belum tahu fungsi gunanya telinga. Ada akal, belum bisa menggunakan akalnya. Ada hati dan juga belum bisa menggunakan hatinya. La ta'lamuna syai'a, kata Allah. Tidak tahu apa-apa. Bisanya nangis, kencing nangis, berak nangis, lapar minta disuapin ibu. Tidak tahu apa-apa anak kecil baru lahir. Wa ja'ala sam'a, Allah menjadikan pendengaran, wal absara lan panglihatan, wal af'idata lan hati, la'allakum taskurun, agar supaya kita mau bersyukur kepada Allah. Setelah kita lahir itu ada amanat untuk bersyukur. Nyatanya kita enggan bersyukur. Tiap hari hanya menggunjing orang, tiap hari hanya menggunakan titipan-titipan kesehatan. Hidup kita digunakan untuk tidak baik. Itu adalah justru sebaliknya. Nikmat-nikmat itu digunakan untuk kufur kepada Allah, tidak bersyukur. Apabila kita menggunakan suatu anggota badan kita dengan keburukan, pastilah kita tidak bersyukur kepada Allah. Kembali lagi kepada tikus hitam. Tikus hitam adalah waktu malam, tikus putih adalah waktu siang. Umur kita setiap detik itu digerogoti, nggak bisa muda lagi. Yang tua nggak bisa muda lagi, yang muda tidak bisa kembali ke anak kecil lagi. Tiap hari digerogoti malam dan siang. Untuk apa umur kita? Sehingga rapuh. Akhirnya suatu masa sakaratul maut datang. Tikusnya sudah berhasil menggerogoti. Akhirnya kita mati. Apa yang kita bawa? Maka beliau Kanjeng Nabi Dawud bersabda kepada kita. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nikmatani mahbunun fihima kasirum minan nas, as-sihhatu wal farahu. Ada nikmat dua. Bersabda Rasulullah, ada nikmat dua yang disamarkan atau dikacaukan, tidak diperlihatkan oleh Allah, dan banyak sekali dilupakan oleh Allah. Nikmat apa itu? Yang satu adalah nikmat sehat. Yang kedua adalah nikmat kesempatan. Kenapa bisa seperti itu? Sering dilupakan kepada manusia. Saya contohkan. Mata kita, dikala kita bisa melihat, seakan-akan mata bisa melihat itu bukan nikmat. Tapi jikalau Allah mencabut nikmat penglihatan kita, kita menjadi buta, kita baru bisa merasakan bahwa penglihatan itu sangat besar nilainya. Kenikmatan yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Nikmat akal. Akal seakan-akan itu bukan kenikmatan. Jadi kalau sudah mencabut akal kita menjadi gendeng, menjadi gila, tidak normal, baru orang yang melihat orang penyakit jiwa itu baru sadar betapa penting akal manusia. Dan seterusnya. Agar kita itu sadar bahwa ada dua nikmat yang disamarkan oleh Allah. Banyak manusia melupakan. Yang ketiga nikmat pendengaran. Seakan-akan bisa mendengarkan. Itu bukan nikmat. Hanya karena kita uang tidak punya. Pekerjaan tidak punya. Apa yang kita tuju belum tercapai. Hutang banyak di mana-mana. Melupakan nikmat sehat. Sehingga kufur kepada Allah. Padahal dikala Allah mencabut nikmat pendengaran kita, kita menjadi tuli. Bagaimana kita bisa merasakan kenikmatan dunia? Ucapan. Bisa berbicara seakan-akan itu kebiasaan nikmat biasa pada manusia. Padahal tidak. Itu nikmat yang sangat besar yang dititipkan oleh Allah. Coba apabila Allah mencabut nikmat bisa berbicara kita bisu. Apa yang kita bisa berbuat kepada Allah?
apa yang kita rasakan jikalau Allah mencabutnya? Coba saudara berpikir sendiri di situ. Disitulah letak kelalean manusia sehingga menjadi orang-orang yang mendustakan agama. Na'udzubillah min dzalik. Disitulah letak manusia sengsara. Kenapa apa-apa? Hanya gara-gara tidak ada apa yang kita inginkan. Kita itu mengumbar nafsu kita, menuruti hawa nafsu kita. Padahal wahamahu wasamasaluhu kama salil kalbi. Wattaba'al hawahu fama saluhu kama salil kalbi. Di dalam Quran diulang. Orang yang mengikuti hawa nafsunya enggak berbeda dengan anjing. Kita ini manusia. Jadi berjalanlah layaknya seperti manusia. Jangan sampai Allah mencabut nikmat kita, gunakanlah sebaik-baiknya. Sungguh miris apabila kita tidak mau melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Karena setiap hari, tiap malam datanglah tikus putih dan tikus hitam. Selalu menggerogoti umur kita. Lama-lama umur kita habis. Lama-lama kita roboh. Robohnya di liang kubur apa yang kita bawa untuk bahagia kita. Jadi kuncinya itu sangat mudah. Mencoba, jangan menunggu, bersihkanlah hati kita dari penyakit apapun. Kebencian sudah tidak ada. Kesombongan sudah tidak ada. Dengki, adu-adu, hodok, hasut. Apapun yang di sini yang tidak baik sudah tidak ada. Sebab apa? Supaya Allah tidak mengunci hati kita. Supaya hati kita itu mudah hidup. Seperti tadi mukadimah saya. Wa ahyi ilahi qalba min ba'di mautihi. Hidupkanlah hati kita untuk zikir kepada Allah. Dikala hati kita itu mati, hidupkanlah untuk ingat kepada Allah. Itu sumbernya agar kita selalu diberi petunjuk jalan untuk bahagia. Dikala kurang, Allah mendatangkan kemudahan, mendatangkan kelebihan. Dikala kebutuhan menghimpit, Allah mendatangkan suatu pertolongan. Dikala sakit, Allah mendatangkan obat. Apapun yang dibutuhkan manusia, Allah mendatangkan. Karena apa? Karena hati kita yang berhubungan kepada Allah itu bersih dari penyakit. Takutlah akan tikus putih dan tikus hitam yang selalu merogoti kita. Yang pertama tadi, nikmat yang dirahasiakan oleh Allah baru bisa dirasakan oleh manusia banyak. Itu nikmat kalau Allah mencabutnya. Apa harus menunggu Allah mencabut nikmat kita berbuat baik? Coba kalian menjawab sendiri. Anda menjawab sendiri. Kerugian atau tidak menunggu kita kena bencana dulu baru kita bersyukur. Menunggu mata buta dulu kita bersyukur. Menunggu telinga tuli dulu kita bersyukur. Menunggu akal gila dulu baru kita bersyukur. Begitu bodohnya kita sebagai manusia. Mari kita belajar bersama. Kita masih banyak kekurangan ilmu, memahami ilmu. Untuk apa? Untuk hidup bahagia dunia akhirat. Tidak untuk di akhirat saja. Kasihan. Diri kita kasihanilah. Karena tidak ada yang bisa menolong dari arah manapun. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Kasihanilah diri kita. Jangan dolimi dengan perilaku yang tidak baik sehingga hidup kita itu sengsara, menyalahkan siapa saja. Padahal kesengsaraan yang kita alami adalah perbuatan kita sendiri.
tidak akan Allah memberikan sesuatu yang tidak diinginkan pada manusia. Perbuatan manusia mewujudkan sesuatu apa yang diinginkan pada manusia, baik maupun buruk. Mau tidak mau, itu tanaman kita sendiri. Dari saya, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum nafsi bitaqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.